Terus banyak yang nanya kan, Kak gimana sih kalau kondangan di Saudi? Apa pakai baju hitam atau tetap abaya? Gitu. Saya pikir kamu bukan Saudi deh, kata dia gitu. Ya terus, kamu dari Suriah ya? Dia nembak gitu, dari Mesir ya? Bingung mau ngomongnya gimana ya. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan cerita sama kalian soal gimana sih perempuan Saudi saat pergi ke pesta pernikahan atau saat kondangan. Kalau gitu yang penasaran, simak terus videonya sampai habis. Ya, banyak banget kan dari kalian yang nanya soal, Kak gimana sih perempuan Saudi saat mereka itu pergi ke pesta pernikahan atau kondangan. Dan sebenarnya hal ini masih berkaitan dengan video saya yang ini. Banyak banget kan yang nanya kayak, Kak, emang orang Saudi itu kalau kondangan pakai baju hitam juga atau pakai abaya juga gitu. Terus mereka itu ngamplopin atau enggak, Kak? Jadi teman-teman, yang pertama dulu nih yang saya mau cerita, kita kalau kondangan ke pesta pernikahannya orang Saudi itu dandan habis maghrib. Kita itu mulai tacap-tacap tuh, tacap-tacap muka, siapin gaun kita. Jadi diusahain kita itu jaga wudhu kita sampai azan Isya, karena setelah azan Isya kita bisa lanjutin make upan kita, karena gasur atau istana atau gedung pernikahan itu dibuka jam 9 gitu untuk para tamu. Jadi kita bisa ke gasur itu jam 9 malam. Jadi saya berapa kali kondangan di sini, mungkin udah 5 kali sama umi mertua sama mpok ipar. Nah itu kita tuh dandan dari rumah. Tapi ada juga dari mereka yang kalau pergi ke pesta itu pasti dia ke salon manicure, pedicure, terus juga dandan make up gitu, karena dia mungkin nggak bisa make up. Terus juga apalagi dia kalau misalnya mau disanggul rambutnya, nah itu kan perlu ke salon gitu. Tapi kalau saya mpok ipar itu bisa make up, apalagi mpok ipar jago make up gitu, dan umi mertua di make upin sama mpok ipar gitu kan. Jadi kita nggak perlu ke salon, udah gitu kan menghemat biaya juga kan. Jadi orang Saudi nggak semuanya kalau pergi ke kondangan itu harus ke salon, nggak semuanya teman-teman. Dan kalau pengalaman saya saat ke pesta pernikahan orang Saudi itu ya istilahnya make upannya itu ya istilahnya gimana ya, berat lah gitu, karena kan tahu sendiri kan perempuan Saudi kalau make up itu ya jor-joran lah istilahnya, mereka itu mau eksis saat di pesta pernikahan, apalagi yang punya acara gitu. Aduh, pokoknya main main mewah-mewahan lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya untuk make up, untuk baju juga dipersiapkan mateng teman-teman. Kita pun yang kondangan sebelum hari H itu kita udah hunting gaun, udah hunting perhiasan kayak aksesoris gitu. Kita udah hunting bulu mata, kita udah hunting soft lens, kita udah hunting pokoknya semua warna rambutnya mau bagaimana. Itu perempuan Saudi teman-teman ya. Jadi saya juga ikut-ikutan akhirnya gitu. Mau pakai baju merah, wah misalnya rambutnya juga harus rada-rada blonde gitu, harus rada-rada coklatan. Itu begitu perempuan Saudi teman-teman gitu. Terus banyak yang nanya kan, Kak gimana sih kalau kondangan di Saudi? Apa pakai baju hitam atau tetap abaya gitu. Nah, jadi orang Saudi itu atau kita yang mau kondangan ke pesta orang Saudi itu tetap pakai gaun berwarna-warni sesuai selera kita. Gitu. Wah, apalagi nih teman-teman, banyak banget juga yang pakai pakaian ya terbuka gitu. Karena kan kita perempuan semua gitu. Jadi abaya itu ya cuman buat luaran aja. Gitu. Jadi ketika kita udah rapi, make up udah rapi, rambut udah rapi, terus apalagi baju kita udah rapi juga, nah itu kita tinggal pakai abaya saat keluar rumah gitu. Nah nanti setelah kita sampai di gedung pernikahan atau di gasur, nah itu ada tempat khusus untuk penitipan abaya. Jadi kita dikasih nomor seperti video yang udah saya bikin yang judulnya uniknya resepsi pernikahan orang Saudi. Nah itu udah saya jelasin kan, jadi ada penitipan abaya dan kita tuh dikasih nomor, dan disitu ada kaca besar pokoknya untuk kita ngerapiin rambut kita, ngerapiin make up kita, terus juga ngerapiin gaun kita gitu. Jadi kita juga di tas kecil itu pokoknya nggak boleh bawa handphone gitu. Di tas kecil itu kita siapin ya bedak kecil, terus juga lipstick ya yang ukuran standar gitu. Pokoknya di clutch kita gitu kan, di tas kecil kita, di tas kondangan kita. Nah itu bawa lipstick, bawa bedak, bawa pensil alis gitu untuk kita tacap-tacap di ruang make up yang udah disiapin di gasur gitu teman-teman. Jadi tetap pakai gaun berwarna-warni, bukan abaya. Tapi ada juga sih, saya pernah kondangan
itu ada orang yang tetap pakai abaya sama niqab, dan itu biasanya orang tua, orang yang udah umur gitu. Tapi kalau generasi muda, anak-anak mudanya, aduh, bingung mau ngomongnya gimana ya. Mereka tuh ya main seksi-seksian gitu. Ada yang buka di sini, ada yang buka di paha, ada yang pakai apa sih ya, tank top gitu. Jadi istilahnya apa ya? Pakaian barat di resepsi pernikahan orang Saudi. Gitulah istilahnya. Jadi yang mau seksi boleh, yang mau tertutup boleh, yang mau standar seksinya boleh gitu. Jadi tergantung masing-masing orang. Tapi sekali lagi untuk anak muda kebanyakan ya dia main apa ya? Main pamer-pamerin apa sih lekuk badannya gitu. Tapi kan itu kan harim semua teman-teman ya. Perempuan semua di dalam gedung itu, dan nggak boleh ada handphone. Dilarang handphone. Kalau misalnya ketahuan bawa handphone nih, misalnya lolos di bawa handphone, nah itu bisa dikeluarin dari gasur gitu. Ditandain, pokoknya ditandain deh orangnya. Dan itu nggak boleh dan dilarang banget handphone saat datang ke pernikahan orang Saudi gitu. Jadi itu ya, tetap pakaiannya berwarna-warni, bukan hitam. Dan untuk masalah kondangan, sama teman-teman, sama seperti kita di Indonesia, orang Saudi juga ada yang namanya kondangan, ada yang namanya ngamplopin juga gitu. Jadi nanti di pintu masuk itu, setelah kita udah lepas abaya kita, itu kita bakal nemuin dua orang tua dari mempelai wanita dan mempelai laki-laki gitu. Dan kalau kita kenal sama dua-duanya tuh orang gitu, nah kita ngamplopin juga dua-duanya teman-teman gitu. Tapi bagi kita yang belum nikah itu enggak wajib ngamplopin gitu. Tapi kalau yang nikah teman kita, nah kita ngamplopin ke teman kita, langsung ngasih ke teman kita saat di pelaminan gitu. Jadi ada ngamplopin di Saudi, ada teman-teman, sama kayak di Indonesia ada yang ngamplopin juga. Dan biasanya bagi kita yang kondangan itu rambut khususnya ya, itu jarang yang disanggul. Kayak di apa sih ya, di curly terus diangkat gitu, itu jarang banget gitu. Kebanyakan ya mungkin di curly bawah atau dicatok aja gitu, dicatok lurus atau dicatok curly gitu aja. Karena kan mereka apa ya, istilahnya pakai abaya kan pas keluar tuh, jadi kan nanti meminimalisir rambut berantakan gitu. Jadinya ya udah kayak saya waktu itu ya dicatok lurus aja gitu. Mpok ipar juga dicatok lurus, kalau umi mertua suka di curly ya di curly gitu. Jadi ya unik sih gitu. Karena waktu itu saya kaget juga gitu kan. Kita kan kalau di kondangan di Indonesia tetap pakai jilbab gitu, main ya pakai gaun biasa tapi pakai jilbab gitu kan. Karena kan kita nyampur sama laki-laki kan. Nah, kalau di Saudi ini perempuan semua, terus pakaian juga main bagus-bagusan, make up juga main cantik-cantikan, rambut juga main eksis-eksisan gitu, tas juga, sepatu juga. Itu sih unik banget kalau menurut saya. Aduh, pokoknya pengalaman banget deh. Jadi bagi kalian yang punya teman orang Saudi, cobain deh kondangan ke pesta pernikahan orang Saudi. Itu bikin kita terbelalak bagi kalian yang belum pernah ngerasain ya. Kayak saya waktu itu pertama kali kondangan gitu. Saya itu waktu itu pakai baju merah, gaun juga gitu, pakai hak tinggi juga. Dipikir orang-orang saya orang Saudi gitu kan. Orang Saudi, terus pas diajak ngomong kan beda ya, lahja saya, nut saya itu beda sama orang Saudi gitu. Jadi oh dari mana nih gitu, pada nanya kan. Saat saya lagi mau ngambil makanan itu saya di stop sama perempuan yang ternyata dia itu keluarga yang punya acara juga gitu. Kamu dari mana? Kayaknya saya belum pernah lihat kamu deh gitu, kayak asing gitu, kayak bukan Arab gitu kan. Saya pikir kamu bukan Saudi deh, kata dia gitu. Ya terus kamu dari Suriah ya? Dia nembak gitu. Dari Mesir ya? Saya bilang bukan, saya bukan dari Mesir, saya dari Indonesia gitu. Kamu kesini sama siapa? Kata gitu. Oh itu tuh keluarga saya di situ. Oh masya Allah, masya Allah. Terus dia nanya, inti menzawaj, kamu udah nikah? Kamu nikah gitu? Saya bilang, oh iya saya udah nikah. Tuh keluarga saya di situ. Saya bilang gitu. Oh masya Allah, masya Allah. Khudrahtik, kata dia gitu. Khudrahtik itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi khudrahtik itu, misalnya kalau kita bertamu itu bisa, ayo dimakan, anggap aja rumah sendiri gitu, nyantai. Nah gitu, nyantai mungkin ya. Jadi oh santai aja ya dengan pesta pernikahannya, maksudnya apapun kamu bisa lakukan di sini, anggap aja pesta kamu sendiri gitulah istilahnya teman-teman. Aduh jadi susah banget ya. Nah jadi gitu teman-teman, pengalaman dan cerita saya saat kondangan di Arab Saudi. Jadi perempuan Saudi itu enggak semata-mata kondangan juga pakai baju hitam gitu, enggak. Oh iya,
Terus ada yang ngadoin? Ada teman-teman. Kayak waktu itu mpok ipar dia ngadoin, dia nggak kondangan, dia ngadoin ke temennya yang nikah gitu. Jadi ya tergantung masing-masing orang. Ternyata sama ya, ada yang ngamplopin juga, ada yang ngadoin juga gitu. Tapi kebanyakan yang saya lihat mereka itu ngamplopin gitu. Kalau yang ngadoin itu ya mungkin best friendnya, temen deketnya gitu teman-teman. Jadi ya itu teman-teman, perempuan Saudi saat pergi ke pesta pernikahan atau kondangan. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang mau ikutan just tip, add aja Instagramnya Ruby_Medina17, oke? Jadi barang akan saya bawa sendiri teman-teman, insya Allah awal Ramadan atau Ramadan saya bakalan pulang, insya Allah. Tapi saya masih nungguin surat-surat dari pemerintahan Saudi, insya Allah di approve ya teman-teman, amin amin, minta doanya. Semoga saya bisa pulang tahun ini, bisa lebaran tahun ini di Jakarta Timur, Pangkalajati bersama keluarga tercinta saya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi buat kalian yang ikutan just tip, boleh dari sekarang ya, add aja Instagramnya atau WA aja ke nomor yang udah tertera di Instagram. Oke? Jadi pokoknya nanti mungkin ada di description box. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Semoga video ini menghilangkan rasa penasaran kalian selama ini. Oke? Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat buat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalah.